التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan makharijul huruf sampai ke huruf kaf ya. Kaf. Berarti sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf kaf, huruf hanakiyah. Karena dia berasal dari al-hanakul a'la. Qaf dan kaf itu berasal dari pangkal lidah yang bersentuhan dengan al-hanak. Al-hanakul a'la, langit-langit. Qaf bertemu dengan al-hanakul lahmi. Sini, qaf al-hanakul lahmi. Sedangkan kaf pangkal lidah bertemu dengan al-hanakul lahmi wal azmi. Begitu. Di sini perbedaannya, qaf adalah huruf tebal, maka ada 3 poin yang mesti kita jaga. Yang pertama adalah cekungan di tengah lidah, kemudian naiknya pangkal lidah, kemudian dorongan di faring atau dorongan pada katup epiglotis. Adapun kaf tidak ada ketiganya. Kemudian kita maju ke bagian berikutnya, huruf syajariyah atau sajriyah. Huruf syajariyah atau syajriyah. An-Nazim Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fi dharin mengatakan wal wastu fajimus shinu ya. Adapun apabila dikeluarkan dari tengah lidah, maka akan keluar huruf jim, shin, dan ya.
Jim, shin, dan ya. Fajimus shinu ya. Wal wastu fajimus shinu ya. Pada tengah lidah atau bahasa ilmiahnya laminum. La minum tidak minum, bukan, tengah lidah. Pada tengah lidah atau laminum dengan langit-langit yang berhadapan dengannya, bagian palatum, entah itu pelet, berarti peletnya pelet yang al-hanak al-azmi, palatum yang keras ya. Langit-langit keras. Keluar huruf jim apabila disatukan ke langit-langit, serta keluar huruf shin dan ya apabila digerakkan mendekati langit-langit. Bedanya kalau huruf shin tengah lidah mendekat ke arah langit-langit sambil mengembuskan napas, shh. Sedangkan huruf ya tengah lidah naik tidak sambil mengembuskan nafas. I. Kalau shin itu hams, kalau ya itu jahr. Itu perbedaannya. Mohon maaf yang tidak berkepentingan, mohon untuk mematikan terlebih dahulu. Fun jiddan. Saya matiin ya. Baik. Bagian tengah lidah adalah bagian yang berada di antara pangkal lidah dengan ujung lidah. Kemarin sudah kita perlihatkan gambarnya. Bagian tengah lidah itu adalah bagian nomor 2. Bagian tengah lidah adalah bagian nomor 2. Area nomor 2 yang cukup luas. Begitu. Qaf paling atas, pangkal lidah atas, kaf pangkal lidah bawah. Pada tengah lidah terdapat satu makhraj untuk 3 huruf menurut kebanyakan ulama. 3 huruf saja menurut kebanyakan ulama, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Ketiga huruf ini disebut dengan huruf syajariyah atau sajriyah. Boleh disebut syajariyah, boleh disebut syajariyah. Syajarul fam itu apa? Kenapa disebut syajariyah? Karena berasal dari syajarul fam. Apa itu syajarul fam? Syajarul fam itu adalah rongga mulut. Jadi kalau misalnya lidah dengan langit-langit itu ada ruangan. Nah ruangan itu disebut dengan syajarul fam. Atau al-ghar, gharul fam. Kayak goa kan? Ghar makanya. Nah itu disebutnya syajarul fam atau syajarul fam. Boleh pakai sukun, boleh pakai harokat fathah. Adapun ahli fonetik modern menyebutnya sebagai huruf laminopalatal. Kenapa disebut laminopalatal? Lamino tengah lidah, palatal langit-langit. Tengah lidah ketemu langit-langit, laminopalatal gitu. Itu bahasa fonetiknya. Kan tadi laminum tengah lidah, palatum langit-langit yang keras terutama, maka disebut laminopalatal. Jadi sistemnya begitu. Mereka kalau misalnya ada 2 organ yang berpengaruh atau yang memiliki peran, yang berperan dalam pengucapan huruf, maka organ pertama dijadikan O, organ kedua ditambah al. Laminopalatal. Baik, ini huruf jim. Huruf jim dikeluarkan dengan cara menyentuhkan tengah lidah ke langit-langit, benar-benar disentuhkan, jangan cuma didekatkan apalagi digesekkan istilahnya, bukan, tapi disentuhkan dengan kuat, jangan dibaca langsung dipantulkan dengan kuat, jangan menjadi c, Kenapa biasanya orang mengucapkan jim muncul huruf C karena pita suaranya kurang bergetar. Biasanya karena pita suara kurang bergetar. Kalau pita suara bergetar maka tidak akan keluar huruf C. Pita suara tidak bergetar, Pita suara harus bergetar. Makanya di sini ada tanda pita suara bergetar. Kalau pita suara nggak bergetar, jadi C. Begitu. Kemudian shin, pita suara tidak bergetar ketika mengucapkan shin. Kemudian di sini udara dibiarkan terhembus banyak, deras di dalam mulut kita. Itu adalah keadaan saat mengucapkan huruf shin. Bukan dihembuskan keluar deras-deras, bukan.
bukan ditiup keras-keras, bukan. Justru biarkan dia di dalam mulut, santai di dalam mulut, begitu ya. Kemudian iya, ini cukup didekatkan ke langit-langit sambil menggetarkan pita suara bergetar karena dia jahar. Huruf Y kalau dalam bahasa Indonesia. Baik. Perbedaan pada ketiga huruf tersebut adalah jarak antara lidah dengan langit-langit. Pada huruf jim, bagian tengah lidah menyentuh dan membentur langit-langit. Pada huruf shin, posisi lidah berada di bawah posisi huruf jim, tidak menyentuh langit-langit dan diucapkan sambil mengembuskan udara yang deras di dalam mulut. Berarti sambil menyebarkan ya udara dalam mulut. Lebih tepatnya mungkin begitu narasinya. Di dalam mulut. Sedangkan pada huruf ya, posisi lidah berada lebih rendah lagi dan diucapkan dengan cara sedikit menekan sehingga suara huruf yang dihasilkan akan terasa lebih berbobot. Maksudnya bukan gini, bukan tapi agak ditekan. Tapi jangan berlebihan. Enggak. Lebih berbobot sedikit dibandingkan ye bahasa Indonesia. Yo, ya, bukan ya, tapi ya. Seperti kayak ada e-nya dulu. Iya, tapi jangan berlebihan ya. Iya, enggak, itu berlebihan. Begitu. Agak berbobot sedikit saja. Baik. Berikutnya. An-Nazim mengatakan huruf jim sin ya, ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke dhad? Jelas insyaallah? Insyaallah. Jadi insyaallah pakai huruf apa Ustaz? Pakai huruf shin. Ya. Latinnya kayak gimana? Latinnya untuk huruf shin bahasa Indonesia yang resmi itu begini. Begini. Inilah shin. Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Tapi kalau orang-orang barat, termasuk Malaysia, Brunei, Singapura itu biasa pakai SH. Suaranya bagaimana? Sama suaranya. Sama ini dua-duanya nih. Dua-duanya sama begitu. Cuma memang dalam bahasa Indonesia SH itu biasanya sod. Begitu. Coba kalau ada memang yang lebih terbaru ya. Huruf shin itu digambarkan dengan S titik, tapi S titik di mana ya? Shin itu titik di mana? Shin itu enggak, dalam bahasa Indonesia enggak. Oh, ini pedoman transliterasi yang baru pun shin itu tetap SH. Pedoman transliterasi shin itu tetap SH. Mana? Kalau yang pakai titik itu sod itu pakai titik ternyata. Kalau sod boleh, kalau sod titik S titik bawah, yang terbaru S titik bawah kalau sod. Kalau shin tetap shin itu SY. Beda dengan internasional ya. Kalau internasional memang shin itu pakainya SH begitu. Nah, kalau dalam fonetik itu beda lagi kan? Saya pernah menyampaikan kalau nggak salah ya, bahwa lambang fonetik shin itu fonogram shin. Mana shin? Lupa saya. Yang kayak gini itu ya. Atau shin itu waktu itu yang omega. Saya gak lupa. Omega kalau nggak salah ya. Shin itu omega. Bahasa lambang fonetiknya shin itu omega. Jadi kita mau nulis insya Allah. Kalau bahasa Indonesia kayak gimana coba? Versi bahasa Indonesia KBBI. Insya Allah itu begini nih. Versi KBBI. Mungkin kita banyak yang nggak setuju. Tapi begini tulisannya. Begini. Versi KBBI. Ya udah, itu bahasa Indonesia. Bacanya insya Allah. Ustaz, tapi kan beda artinya dengan bahasa Arab. Ya kalau bahasa Arab beda antara
insyaallah. Kok ada iya-nya? Dengan insyaallah beda bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia insyaallah itu begini, udah. Gak usah protes, itu bahasa Indonesia. Tapi saya pengennya Indonesia kayak bahasa Arab. Ya silahkan, boleh. Walaupun kurang tepat juga ini begini. Kok kurang tepat, Sat? Karena A-nya harusnya A dari sya'a. Kalau mau lebih tepat lagi begini. Nah, karena hamzahnya hamzah wasal. Iya kan? Hamzahnya hamzah wasal. Berarti yang mau dibesarin berarti L pertamanya tuh. Nah, insyaallah. Nah, begitu kalau mau. Nggak enak kan? Nggak enak. Apalagi ini harus panjang. Kalau misalnya mau panjang berarti ini. Nah, malah susah bacanya kita. Insyaallah. Ini baca kayak gimana? Insyaallah. Lebih enak mana bacanya? Lebih enak ini. Insyaallah. Tapi saya pengen yang lain, Zat. Pengen kayak gimana? Pengennya biasanya kalau orang Indonesia umumnya, kebanyakan orang Indonesia gimana? Itu yang kamus nyambung ya. Kalau Indonesia kebanyakan begini. Ya bebas. Yang penting bahasa Arabnya begini. Nah kalau bahasa Arab nggak boleh berubah. Kalau bahasa Arab begini. Tidak boleh berubah. Begitu. Jangan terkecoh gara-gara perbedaan standar transliterasi. Begitu. Ada yang mengajarkan pelafalan huruf shin tidak boleh menyemburkan udara sampai keluar mulut. Ya kalau keluarnya berlebihan ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Ngapain juga capek gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak boleh keluar sama sekali, yang nggak mungkin. Emangnya bisa nggak keluar sama sekali? Coba ditahan kayak gimana? Nggak mungkin ya. Kalau nggak keluar sama sekali nggak mungkin. Begitu. Apakah saat mengucapkan huruf shin ada pergerakan bibir? Jawabannya kalau maks sampai monyong enggak. Tapi kalau misalnya sedikit gerak ya tidak apa-apa, itu wajar. Misalnya ada orang yang shinnya masih boleh lah. Masih dimaafkan. Kenapa gerakan sedikit masih dimaafkan? Karena 0,99999 sama dengan 1. Paham enggak? Iya, dimaafkan. Angka kecil itu dimaafkan. 0,9999 terus tak terhingga sama dengan 1. Kenapa? Karena dimaafkan yang kecil itu. Maka gerakan-gerakan sedikit, suara-suara kurang sempurna, dikit, itu dimaafkan. Kok bisa sama dengan 1? Karena matematika sama dengan 1. Buktinya apa buktinya? Kalau misalnya kita punya kue, dibagi 3. Jadi berapa tuh masing-masing? Sepertiga. 1/3 itu berapa? 0, berapa? 0,3333 kan? Ya. Ada berapa 0,33-nya? Ada 3 kan? Berarti ada 3 kali 0,333. Benar enggak? Berapa jumlahnya? 0,99999 kan? Benar enggak? Tadi kuehnya berapa? 1 kan? Sama kan berarti kan? Paham enggak? Ngerti enggak? Iya kan? Coba dijawab. Itu sisanya di pisau katanya. Di pisau yang buat potong 3 tadi sisanya. Enggak. Ini dalam matematik 0,99999 sama dengan 1. Maka kalau ada gerak-gerakan sedikit, tapi kan shin bukan huruf syabatain ya. Idealnya enggak gerak. Gerakan-gerakan sedikit, kurang-kurang sempurna sedikit, dimaafkan. Maafu anhu. Karena apa? Karena yang sempurna hanya bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 100% itu bacaan Nabi. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Baik. Masih ada yang ingin tanyakan? Jim, shin, ya. Kalau tidak kita lanjutkan ke huruf dhad. An-Nazim rahimahullah ta'ala nafanallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi'ulumis sarin wa sallim fiddarin mengatakan waddadu min hafatihi. Adapun huruf dhad keluar dari hafahnya. Hafahnya apa? Hafahnya lidah. Hafah itu apa? Hafah itu sisi. Idwaliya ketika bertemu maksudnya nempel.
Ladrosa, al-adros. Adros itu apa? Adros itu gigi geraham, gampangnya begitu. Min aisara, dari yang sebelah kiri, au yumnaha, atau juga sebelah kanannya. Jadi boleh kiri, boleh kanan. Boleh kedua-duanya, menurut sebagian ulama. Menurut Al-Khalil, kok Al-Khalil? Khalil, bukan Khalil. Khalil. Menurut Al-Khalil, huruf dhad keluar bersama dengan huruf jim, shin, dan ya. Nah, perbedaan pendapat. Dari zaman berapa berarti perbedaan pendapat? Dari zaman dahulu kala. Karena kata Al-Imam Al-Khalil, huruf dhad keluar dari tengah lidah. Dan mana buktinya, Ustaz? Buktinya perkataan beliau dalam Mu'jamul Ain. Beliau mengatakan, Thummal jimu wasyinu waddadu fi hayyizin wahid. Kemudian huruf jim dan shin dan dhad keluar dari satu tempat yang sama. Kenapa nggak sebutin ya? Karena menurut Al-Khalil yaitu huruf mad. Yaitu huruf mad, begitu. Nggak nyebutin di tengah lidah. Makanya tengah lidah jim, shin, dhad. Jim, shin, dhad. Begitu. Sehingga kalau misalnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama hari ini, ya wajar. Dari dulunya udah beda pendapat. Beliau melanjutkan dari Mu'jamul Ain, halaman berapa, Ustaz? Nggak pakai halaman karena saya lihatnya dari PDF, nggak punya kitab aslinya. Bukan PDF, Syamilah. Ada yang punya maktabah Syamilah, wah harus punya maktabah Syamilah. Ya. Kenapa? Karena sangat membantu, walaupun kadang ada yang errornya. Atibian kurang 4 atau 5 halaman itu. Aduh nggak saya. Udah mau kopas tadinya, iya hilang halaman yang mau dikopasnya. Mau di kutipannya mau dikopas, hilang. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan PDF. Kalau PDF itu kan scan. Kalau scan lebih asli. Cuma kalau saya enaknya Syamilah bisa dikopas. Cuma sebelum saya kopas, saya bandingkan dulu dengan PDF biasanya begitu. Kalau ada kitab aslinya, bandingkan dengan kitab asli. Itu lebih bagus. An-Nashr. Saya ngetik tulisan atau perkataan Ibnu Jazari, ngetik sendiri enggak, kopas saja, lebih cepat. Tapi lihat dulu kitab aslinya. Begitu. Maktabah Syamilah sangat membantu. Harus punya. Penuntut ilmu harus punya. Maktabah Syamilah. Baik, beliau melanjutkan. Wal jimu wasyinu waddadu. Huruf jim dan shin dan dhad syajriyah. Tuh beliau yang bilang. Beliau yang bilang. Yang menarik, ulama zaman sekarang bilang dhad masuk syajriyah. Tapi keluarnya di sisi lidah. Ya aneh. Gimana sih, nggak konsisten gitu. Katanya syajriyah, tapi di sisi lidah. Atau dibalik, katanya di sisi lidah, tapi masuk digolongkan syajriyah. Ya kan kata Imam Al-Khalil syajriyah. Loh, Imam Al-Khalil bilang dhad syajriyah itu karena beliau berpendapat dhad keluar di tengah lidah. Begitu, jangan disamakan. Ya, begitu. Makanya saya agak kurang sepakat dengan lakob-lakob huruf yang terlalu berpegang pada trendsetter itu. Kenapa nggak berani ngubah gitu kayak kemarin? Qaf, kaf, lahawiyah. Nggak cocok lahawiyah. Masa dari lak-lakan? Nggak cocok lah. Mereka harusnya hanakiyah lebih cocok, ya kan? Karena bukan dari lak-lakan. Yang dari lak-lakan itu ghainan kha, itu kalau disebut lahawiyah. Begitu ya. Nggak apa-apa. Oh, Ustadz, berani-berani mengkritik ulama. Yo ya, kalau misalnya kita punya konsep dengan dalil yang jelas ya nggak apa-apa. Apalagi kalau ada pendukungnya dari para ulama yang lain, begitu ya. Baik. Namun kebanyakan ulama terdahulu menilai bahwa huruf dhad keluar dari sisi lidah yang bertemu dengan gigi yang berhadapan dengannya. Afan, pintu yang geser ditutup, suka kucing keluar masuk. Ada kucing yang suka keluar masuk itu kucing abu, kucing hitam. Hati-hati juga, di atas suka ngambilin, kalau misalnya goreng ikan apa ditutup. Itu yang suka ngambil ikan itu kucing abu, kalau kucing hitam putih, dua itu. Soalnya dia ada jendela kecil aja bisa masuk, lompat sini. Nah kalau pintu gesernya nggak ditutup, naik langsung ke atas. Nanti kabur ke atas, ke atap.
Begitu kaburnya ke atap. Habis itu nggak tahu, saya nggak tahu jalan keluar laginya di atap. Yang pertama suka nyuri makanan. Kedua suka pipis sembarangan. Yang pasti sering dipipis itu kresek, hati-hati. Kresek dipipisin semua tuh. Paket di luar itu, jangan sampai paket disimpan di luar. Kalau ada paket di luar langsung bawa masuk, pasti dipipisin. Rak sendal, rak sepatu itu sendal. Terus galon. Itu kucing-kucing luar itu. Bukan masalah kita nggak suka sama kucing yang luar, tapi masalahnya ngerepotin kita. Nah yang lebih parah kalau udah kabur ke atas, di atap, buang kotoran di atap. Oh, kamarnya Ezra itu dulu berbulan-bulan bau, susah ngebersihinnya gimana? Buang kotoran di sini, di atap, baunya ke bawah. Gitu. Nah, salah satunya bukan gara-gara sih, saya nggak bilang gara-gara. Cuma di sini banyak mahasiswa yang suka ngasih makan kucing. Pecinta kucing katanya, tapi nggak mau ngurusin kotorannya. Iya kan, kalau pecinta kucing ngurusin kotoran juga dong ya. Mereka ngasih makan kucingnya buang kotoran di rumah kita. Repot begitu ya. Jadi kalau di Seoyen sih kejar-kejar biasa berantem. Kalau di Seoyen mah begitu. Iya, kalau di Seoyen berantem ya. Kalau nggak ketemu ya nggak berantem gitu ya. Jadi makanan hati-hati, suka ngebongkar. Kemarin aja kan saya lihat sini bawa kabur ayam, nggak tahu ayam dari mana itu, bawa kabur ayam goreng. Tinggal abu. Bawa kabur ayam goreng ya. Kalau makanan masih mending lah, kotoran yang lebih ini, apalagi kalau udah punya anak sampai jatuh ke solokan. Aduh, itu kisah kucing gitu ya. Afwan ya, jadi Afwan ini untuk kunci pintu geser ditutup aja. Karena kalau pintu geser ditutup, kucing masuk biasanya nggak bisa ke atas, balik lagi dia. Cuma yang enak sih tetap juga jendela tutup. Karena dia kalau masuk suka pipis sembarangan di ruang tamu. Itu masalahnya. Baik. Namun kebanyakan ulama terdahulu menilai bahwa dhad keluar dari sisi lidah yang bertemu dengan berhadapan dengannya. Nah, kita masih tahu dulu gigi manusia kayak gimana. Jumlah gigi manusia ada 32 yang terbagi pada 4 bagian, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Gigi yang paling depan disebut dengan gigi seri depan. Gigi seri depan itu nomor 1, berarti ada 4, karena ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Itu namanya gigi seri depan atau gigi kelinci. Gigi berikutnya nomor 2 disebut dengan gigi seri. Nah gigi seri itu gigi yang kedua, bukan gigi nomor 1. Kita nggak tahu kan nama gigi nomor 2, apa gigi nomor 2? Oh ini seri, ini apa ya? Taring belum, taring 3. Ah, taring 3. Oh, taring 3 lancip. Gitu ya, taring 3. Nomor 4 disebut dengan premolar 1. Nomor 5 premolar 2. Nomor 6 geraham 1. Nomor 7 geraham 2 dan gigi paling belakang geraham 3 atau disebut dengan gigi bungsu paling belakang. Ada 8. Masih ingat nggak? Nomor 1 apa? Seri depan. Nomor 2 seri. Nomor 3 4 5 premolar 2, 6 geraham 1, 7 geraham 2, 8 geraham 3. Baik, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaan di 5, 6, 7 itu disebut dengan satu nama, tawahin. Baik, nomor 1 namanya ats-tsanaya. Ats-tsanaya. Nomor 1 ats-tsanaya. Jadi kalau ada kalimat ats-tsanaya maksudnya itu. Ats-tsanaya al-ulya, gigi seri depan atas. Nomor 2 rabaiyat. 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 Nomor 3 al-anyab. 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 Nomor 4. Nah, sebetulnya 4, 5, 6, 7, 8 itu geraham. Bahasa Arabnya ladros, al-adros. Jadi al-adros itu mana? 4, 5, 6, 7, 8. Itulah al-adros secara umum. Tapi secara khusus 4 punya nama sendiri, 5, 6, 7 punya nama sendiri, 8 punya nama sendiri. 4 apa? Ad-dawahik.
ad-dhawahik. Mungkin kita pernah baca hadis Nabi SAW tersenyum dan terlihat dhawahiknya. Nah, itu maksudnya di situ. Sampai terlihat dhawahiknya. Kenapa disebut dhawahik? Ya karena kalau kita ketawa itu kelihatan. Makanya dhahik, dari kata dhahik, ketawa. Gigi yang kalau ketawa dia kelihatan. Nomor 4. Gigi nomor 4. Dhawahik. Nomor 5, nomor 6, nomor 7 disebut dengan tawahin. Tawahin. Nomor 8 disebut dengan nawajidh. Ada hadis tentang akhir zaman, maka gigitlah sunnah dengan an-nawajidh. Maksudnya apa? Gigit sekuat-kuatnya, jangan pernah keluar dari sunnah. Jangan pernah keluar dari kebenaran, walaupun engkau sendirian. Li'annal jamaah antal jamaah wa in kunta wahdaka. Engkau adalah ahlu sunnah wal jamaah kalaupun kau sendirian. Jadi bukan dilihat dari banyaknya jumlah ahlu sunnah wal jamaah. Disebut jamaah walaupun sendirian kalau memegang kebenaran. Antal jamaah wa in kunta wahdaka. Engkau adalah jamaah walaupun kau sendirian. Jadi bukan sekedar nama. Ahlu sunnah wal jamaah itu bukan sekedar nama. Kalau ahlu sunnah tapi banyak melakukan yang makruh, ya bukan ahlu sunnah, ahlul makruh berarti gitu ya. Orang zaman sekarang kan begitu. Allah sunnah mah gak apa-apa tinggalin aja. Allah makruh mah gak apa diamalin aja. Itu bukan ahlu sunnah, ahlul makruh gitu ya. Begitu. Baik. Ya kalau kurang lebih kalau dari sisi lidah, kalau dari sisi bagian sisi wajah, mungkin penampakannya seperti ini kurang lebih. Ujung lidahnya nempel di sekitar gusi depan. Akan tetapi yang menjadi sumber acuan suara adalah sisi lidah menurut Imam Sibawai. Menurut Imam Sibawai. Jadi orang yang pertama kali mengemukakan teori bahwa huruf dhad itu adalah sentuhan antara sisi lidah dengan al-adras. Berarti adras mana? 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Maka itu adalah Al-Imam Sibawai. Murid dari Al-Imam Al-Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Baik, menurut pendapat pertama yang disebut al-adras secara bahasa adalah gigi nomor 4 ke belakang sampai gigi bungsu. Jadi al-adras di sini adalah itu. Begitu. Baik. Sedangkan menurut pendapat kedua yang disebut al-adras adalah 3 gigi terakhir. Jadi dari sisi bahasa para ulama beda pendapat. Mana sih yang disebut al-adras? Ada yang bilang yang disebut adros cuma 3 gigi belakang. Geraham berarti bahasa kitanya ya. Ada lagi yang enggak, dari nomor 4 sudah disebut adros. Baik. Terus, okelah kita tahan perbedaan pendapat dari si bahasa. Terus nih, adros yang dimaksud oleh Ibnu Jazari yang mana? Okelah kalau gitu yang mana? Maka di sini para ulama beda pendapat. Demikian pula para ulama berbeda pendapat mengenai bagian al-adros mana yang menjadi makhraj huruf dhad. Sebagian ulama menilai maksudnya adalah seluruh al-adras. Ya pokoknya semuanya dari 4 sampai 8. Oh, ini pendapat yang sulit terrealisasi. Kenapa? Karena menurut ahli kesehatan tidak memungkinkan untuk menyentuhkan sisi lidah dengan gigi bungsu. Bisa? Berat sekali. Hampir mustahil. Susah, berat, hampir mustahil. Begitu ya. Baik. Sehingga yang paling memungkinkan hanya premolar 1 sampai dengan geraham 2. Jadi kalau ada yang bilang adros itu 4 sampai 8. Bentar, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Baik. Sebagian ulama menilai bahwa yang tersentuh lidah hanya tawahin saja. Apa itu tawahin? Yaitu gigi premolar 2, geraham 1, dan geraham 2. 5, 6, 7. Ini pendapat kedua. Pendapat siapa ini? Wallahu a'lam pendapat siapa, cuma disebutkan dalam kitab Minahul Fikriyah
yang disusun oleh Mulla Ali Al-Qari. Jadi Mulla Ali Al-Qari mengatakan ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Cuma nggak disebutin siapa ulamanya. Begitu. Kemudian sebagian ulama yang lain tidak membatasi alat dros, sehingga walaupun tersentuh sebagian tidak menjadi masalah selama masih bagian dari al-adros. Nah sepertinya justru kalau menurut saya wallahu a'lam, yang saya lihat Mulla Ali Al-Qari itu lebih cenderungnya ke pendapat yang ketiga. Pokoknya selama al-adros tidak masalah. Selama masih bagian dari al-adros tidak masalah. Begitu, maka mau tersentuhnya 45, 456, 567, silahkan, yang penting itulah sumber suaranya. Begitu. Pertanyaan sekarang kita nih, ya, sebelum kita lanjut, sekarang kita realitanya ketika mengeluarkan huruf dhad, sumber suaranya di mana? Coba misalnya al, nah vibes-nya itu, gelombang suara itu di mana? Al. Terus kemudian ketika berharokat, Allah, di mana tuh? Allah. Yang jadi sandaran di mana? Jangan sampai jadi sandarannya di ujung lidah, atau jangan-jangan malah rata-rata di ujung lidah. Allah, Allah, Allah. Atau jangan-jangan di tengah lidah sama seperti Imam Al-Khalil. Allah, Allah. Atau di sini dah. Allah, Allah. Di mana tuh? Ternyata untuk menyempurnakan sisi lidah dengan al-dros itu berat. Ya kan? Realitanya berat. Kalau kita cepat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira di mana tuh vibes-nya? Ya? Di mana? Di mana? Tengah lidah. Tengah lidah. Kanur di mana Kanur? Coba cepat. Jangan di wow tuh, cepat baca normal, maksudnya baca normal. Tuh, di mana? Vibes-nya di mana? Benar samping? Dua-duanya samping. Oh, subhanallah, dua-duanya samping. Waladdo. Enggak, maksudnya bukan sekadar nempel. Kalau nempel kita semuanya nempel rata-rata. Yang jadi sandaran suara begitu. Mentalnya itu di mana gitu? Kasarnya gitu. Mentalnya si suara ada di mana gitu? Waladdo, mentalnya di mana tuh? Tuh, mentalnya di mana? Ya? Ujung. Kok jadi ujung? Ujung atau sisi? Kok sisi ada, jangan ada sihnya dong. Kalau apa begini apa? Waladdo. Sisi di kena gigi yang mana? Enggak, maksudnya gigi nomor berapa? Gigi apa? Rata-rata gigi apa? 65. Kuat sampai situ. Walallah gitu ya. Kalau 6 berarti walallah. Nah itu 6 tuh. Walallah Allah. Kalau 6 gitu. Kalau 6 belakang. Allah. Nah itu 6. Iya, itu 6. Atau di taring. Belakang taring. 4 berarti. Gigi 4. Oke, gigi 4. Betul, paling banyak memang gigi 4. Maksimal. Susah mundur lagi justru kebanyakan. Orang zaman sekarang justru kebanyakan memang mentok di nomor 4. Kebanyakan lagi di mana? Ke depannya bukan ke belakangnya. Kebanyakan itu vibes-nya atau hentakannya justru di depan, bukan ke belakang nomor 4. Walau kalau ke belakang berarti walau berat kalau ke belakang ya. Baik. Nah, ternyata ada penelitian dari para ahli fonetik. Mereka meneliti orang-orang Arab zaman sekarang, para ahli qiraat, para guru-guru Al-Qur'an diteliti sama mereka. Dhad yang sekarang diucapkan seperti apa? Ternyata mereka menemukan bahwa kebanyakan orang-orang Arab hari ini tidak mengeluarkan huruf
dhad dari sisi lidah. Terus dari mana? Melainkan mengeluarkannya dari ujung lidah yang menyentuh gusi gigi seri atas. Mirip dengan huruf to. Kata mereka, hasil penelitiannya begitu. Kebanyakan orang-orang Arab, mau orang-orang awamnya, mau ahli bahasanya, mau ahli qiraatnya, kebanyakan begitu. Kayak gimana? Bo. Ini ujung lidah. Ujung lidah itu kan. Kebanyakan begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ujung lidah yang berperan. Sisi lidah hampir tidak berperan kecuali sekadar nempel doang, tidak menjadi sumber suara. Itu menurut ahli fonetik. Begitu. Makanya mereka mengatakan huruf dhad itu versi tebal dari huruf dal. Jadi dhad itu kata ahli fonetik zaman sekarang yaitu dal tebal. Dan to tak tebal kayak gitu. Makanya sebagian orang baca to. Kenapa? Karena tak tebal. To. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal yang benar to itu dal tebal. Berarti kalau dal tebal suaranya kayak gimana? Coba dal ditebelin kayak gimana suaranya? Suara huruf apa itu? Coba kita dalnya ditebelin. Suara huruf apa itu? Keluarkan huruf dal dengan pangkal lidah yang naik. Itu huruf apa? Dal tebal jadi huruf apa itu? Huruf dhad. Berarti sama dong, sama penelitian ahli fonetik. Ya, sama berarti kan. Aslinya nggak boleh. Nggak sama aslinya kalau kita melihatnya Imam Sibawayh. Begitu. Aslinya nggak boleh begitu. Kenapa? Karena justru suara itu harusnya milik to. Cuma kalau kita mengucapkan to begitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pakai to deh, kata orang-orang gitu kan. Kita nyerah gitu. Ya udah kalau gitu. Nggak bisa, ya. Karena apa? Karena sekarang orang-orang Arab memang ucapkan to-nya to, mirip ta daripada dal. To lebih mirip ta atau dal suaranya? Lebih mirip ta kan? Bedanya kita usahakan untuk jahar. Auto, begitu. Tapi kalau misalnya jahar beneran ya addo. Ya kan kalau jahar beneran gitu kan. Coba getarin pita suaranya. Addo. Kalau bergetar ke pita suara. Nggak bergetar pita suara. Nah, berarti kita hams atau jahar sekarang? Antara hams dan jahar. Jadi ternyata huruf to zaman sekarang dengan huruf to zaman sekarang itu sudah mengalami perubahan. Sudah mengalami perubahan. Loh, katanya Allah menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Yang Allah jaga itu makna dan lafaz. Adapun pelafalan tidak ada janji. Mana janji Allahnya? Allah nggak menjanjikan akan menjaga pelafalan. Berarti tugas menjaga pelafalan tugas manusia. Dan itu bergantung pada lidah manusia. Begitu. Tugas kita manusia memang berusaha semampu kita untuk menjaga kemurnian cara baca Al-Quran. Karena itu sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyuqra hadzal Qur'an kama unzil. Allah itu senang banget Al-Quran dibaca sebagaimana pertama kali diturunkan. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya Allah nggak memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti perubahan-perubahan seperti ini, apa dong hikmahnya? Hikmahnya adalah mempermudah kita. Bukankah lebih mudah sekarang? Coba kalau misalnya dotnya dot Imam Sibawayh. Imam Sibawayh bilang dot itu di sisi lidah. Rohwahnya wajib sempurna sama seperti mengucapkan shin alirannya. Kayak gimana coba? Allah, susah, berat. Berarti dot kita ini adalah dot yang mudah, dot versi mudah. Berarti bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Dr. Nasaruddin Jauhar, orang Indonesia. Beliau ahli bahasa Arab dari Indonesia. Facebooknya juga aktif. Suka bikin kalimat, suka itu. Tahu kan? Ada yang tahu? Suka ngikutin nggak? Ada tuh. Suka bikin apa? Ungkapan bahasa Arab. Ungkapan bahasa Arab. Jadi ungkapan bahasa Arab yang apa istilahnya ya? Yang kita tuh bingung. Bahasa Arabnya apa sih gitu. Contohnya misalnya gitu ya. Udah 1000 berapa sekarang gitu? Ungkapan ke 1000 sekian biasanya begitu.
Nah, uslub 1543 tuh udah 1543. Ungkapannya lebih memilih titik-titik ketimbang titik-titik. Nah, kan apa ya? Lebih milih titik-titik ketimbang titik-titik gitu. Jadi beliau sering itu. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya ternyata di sini ikhtaro titik-titik ala titik-titik. Begitu. Mau bagaimana lagi? Bahasa Arabnya apa? Ada bahasa Arabnya. Ma bil yadi hilatun. Ma bil yadi hilatun. Ma bil yadi hilatun. Bahasa Arab. Mau bagaimana lagi? Beliau mengatakan dalam kitab beliau Ilmul Aswad, ad-dadu, kata beliau, dad itu adalah sautun dzalqiyun. Huruf yang keluar dari ujung lidah. Dzalqi, ujung lidah. Asnaniyun, yang menyentuh gigi. Maksudnya apa? Usul. Pangkal gigi. Lithawiyun, yaitu gusi. Jadi gusi gigi seri atas. Infijari, syiddah. Kata beliau, dad itu syiddah. Infijari. Majhur, jahar. Mutbaq, itbaq. Sama, tafkhim. Jadi kata beliau, dad itu pertama dari ujung lidah, ketemu gigi seri atas, atau lebih tepatnya adalah gusi gigi seri atas, dan sifatnya syiddah. Do, syiddah, kata beliau. Begitu. Dan kita sepertinya sekarang mengucapkan tur semuanya syiddah, nggak ada yang rikhwah. Ada yang masih mengucapkan turnya rikhwah sekarang? Kalau rikhwah itu bayangannya kayak gimana? Kayak zal, za, kayak zo, kayak zai, za, kayak sin, sa. Dot kayak gimana dot? Do. Syiddah. Akui saja gitu maksudnya. Udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa begitu. Terus kenapa gitu? Nggak apa-apa gitu ya. Baik. Nah, senada dengan pernyataan tersebut, itu kan kata Dr. Nasaruddin, orang Indonesia bukan orang Arab bisa jadi. Ada bisa jadi orang begitu kan. Penelitiannya nggak pas kali. Oke, kita ambil doktor ahli fonetik sekaligus ahli qiraat. Dr. Nasar, ahli bahasa Arab, ahli fonetik doang. Ini ahli fonetik, ahli qiraat. Siapa beliau? Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Buku-buku beliau dicetak dengan penerbit yang sama dengan penerbitnya Syekh Mansuwaid, Dar Ghauthani, yang punyanya Syekh Ghauthani. Artinya diakui sebetulnya ijtihad beliau, cuma kayaknya agak kurang peminat dan kurang terkenal dibandingkan Syekh Mansuwaid. Beliau mengatakan dalam kitab Ahammiyatu Ilmil Aswat, urgensi ilmu fonetik. Ada lanjutannya. Ahammiyatu ilmil aswati fi dirasati tajwid. Urgensi pentingnya ilmu fonetik dalam pembelajaran tajwid. Makanya saya bilang, lah tuh belajar fonetik walaupun itu otodidak. Enggak apa-apa, otodidak. Udah belajar tajwid, belajar fonetik otodidak, nyambung. Mengatakan bahwa kebanyakan peneliti ilmu fonetik kontemporer menjadikan makhraj dhad itu satu tempat dengan to, dal, dan ta. Begitu. Beliau mengatakan faja'ala dan para ahli fonetik ya, menyimpulkan orang-orang Arab itu sekarang makhrajad dhadi min makhrajit ta'i wad dali wat ta. Pertanyaannya, kenapa ahli fonetik bisa menyimpulkan seperti itu? Kenapa ahli fonetik bisa menyimpulkan bahwa huruf dhad keluar dari makhraj yang sama dengan ta, dal, dan to? Binaan, alasannya adalah berlandaskan. Binaan itu dibangun atas, gitu. Maksudnya alasannya disebabkan ala nutqi kathirin. Nah, perhatikan. Disebabkan banyaknya pengucapan minal qurra'i dari para ahli qiraat fi zamanina, pada zaman kita sekarang. Jadi penelitiannya ternyata para ahli qiraat, dalilnya para ahli qiraat zaman sekarang memang begitu. Diakui atau tidak. Kan kalau di buku-buku tajwid tetap ya, sisi lidah, sifatnya rikhwah. Ternyata realitanya kata ahli fonetik, enggak, yang begitu tuh enggak bisa disebut sisi lidah. Yang begitu tuh ujung lidah. Yang begitu tuh enggak bisa disebut sisi lidah. Yang begitu enggak bisa disebut rikhwah, tapi disebut syiddah. Begitu. Nah, kadang-kadang memang banyak ahli qiraat yang menyangkal, denial. Enggak kok, ini sisi lidah.
Ini rikhwahnya dhad. Padahal menurut konsep para ahli fonetik, standar fonetik itu bukan. Standar fonetik itu yang dhad yang kita ucapkan kebanyakan adalah ujung lidah dan syiddah. Diakui atau tidak, mau disangkal terserah. Karena prakteknya begitu. Nah, demikian. Baik ya. Pendapat ini merupakan pendapat yang secara umum dipegang oleh para ahli fonetik kontemporer berdasarkan pengamatan dan penelitian mereka atas pelafalan orang-orang Arab pada zaman sekarang. Namun, ada juga ahli qiraat yang berpegang teguh, betul, zaman sekarang itu semuanya ujung lidah dan syiddah. Tapi nggak boleh diamalkan. Sebagian ulama qiraat tidak menyetujui hal ini dan menganggapnya sebagai lahan. Betul, memang kebanyakan orang-orang Arab begitu, tapi itu semuanya lahan. Semuanya lahan gitu. Kata sebagian ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa misalnya mengatakan seperti itu? Di antara mereka ada yang menyusun kitab yang berkaitan dengan hal ini, di antaranya adalah Syekh Abdul Ghanim Al-Maqdisi yang menyusun kitab Bughyatul Murtad, dan Asy-Syaikh Al-Mar'ashi yang menyusun kitab Kaifiyatu Ada'id Dhad. Apa kesimpulan mereka? Mereka mengatakan dhad yang asli harus tetap dari sisi lidah dan harus tetap rikhwah. Cuma kata para ulama ahli qiraat yang lain, justru dhad mereka ini disebut dengan dhad dhaiyah. Dhad dhaiyah. Maksudnya apa? Dhad yang terlalu mirip dengan huruf dha. Mereka balas, justru dhad kalian yang dhad ta'iyah. Dhad yang terlalu mirip dengan ta. Jadi kita madhab yang mana? Dhad dhaiyah atau dhad ta'iyah? Kalau kita ngelihat teori zaman dulu harusnya lebih mirip dha. Harus jujur, ya kan? Tapi realitanya kita sekarang mirip apa? Mirip to kan? Dhad mirip apa? To atau dha? Sekarang kita ucapkan mirip to kan? Coba do itu mirip to atau dha? Do mirip to atau dha? Lebih mirip to. Harus diakui. Begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Terus gimana kesimpulan ulama kontemporer? Adapun kebanyakan ulama kontemporer menerima dhad yang umum diucapkan hari ini. Diterima aja, udah, mau apa lagi? Begitu. Dan menganggapnya sebagai bagian dari perkembangan berbahasa yang normal dan alamiah. Yang penting itu sisi lidahnya nempel adros itu. Terserah jadi sumber bunyi apa enggak, terserah. Yang penting nempel adros. Ya nempel sih nempel-nempel aja. Aldo, ya udah nempel-nempel aja. Begitu. Apalagi dari sudut pandang teoritis, dhad ini juga sudah dikenal pada masa lampau. Jadi dari sisi riwayat diterima oleh kebanyakan ulama zaman sekarang. Dari sisi diroyah udah ada penjelasan dari ulama zaman dulu. Bahkan dhad yang syiddah sekalipun sudah disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Sina dalam Kaifiyatu Hudutsil Harfi. Dalam kitab, betul nggak? Kaifiyatu Hudutsil Harf atau huruf. Ibnu Sina. Ibnu Sina dokter ahli fonetik juga. Oh, bukan kaifiyah, afan. Asbabu hudutsil hurufi. Asbabu hudutsil hurufi. Tulisan dari Ibnu Sina. Di sana disebutkan bahwa termasuk huruf-huruf syiddah disebutkan, kemudian beliau mengatakan dan huruf dhad menurut salah satu pendapat. Jadi syiddah dhad itu menurut salah satu pendapat adalah syiddah. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Demikian.
Jadi alasannya apa? Huruf dot yang sekarang diterima, ya dua minimal orang-orang zaman sekarang. Yang pertama dari si riwayat mereka mengamalkannya demikian dan menganggapnya sebagai bagian dari perkembangan berbahasa. Dan yang kedua dari si teori pun dot ini sudah ada. Ya udahlah, nggak perlu maksain mencari-cari dot yang nggak kita kenal. Secara teori kan kita tahu dot harusnya rikhwah, harusnya begini. Tapi kayak gimana suaranya kan nggak tahu. Ada nggak riwayatnya dot Imam Sibawayh? Mana rekamannya? Nggak tahu kan? Begitu. Walaupun ada yang masih mengamalkan, di antaranya adalah Asy-Syaikh dulu ya, kalau beliau masih hidup itu Syekh Ubaidullah Al-Afghani. Asy-Syaikh Ubaidullah Al-Afghani. Cuma sekarang beliau sudah wafat. Terus gimana kalau saya pribadi? Ketika talaki, kalau saya pribadi, silakan amalkan dot zaman sekarang. Cuma sebisa mungkin dikurangi unsur-unsur syiddah atau unsur-unsur dalnya. Jangan dal banget lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan gitu banget lah. Jangan dal banget begitu. Seenggaknya diperhalus sedikit supaya rakhawahnya lebih tampak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, keluarnya waladdallin. Kata sebagian orang, "Wah, itu dot antum lemah." Ya memang dot itu bukan huruf kuat. Huruf kuat itu huruf syiddah. Sebetulnya kalau mau dibantah ya dot itu memang harus lemah. Bahkan kalau misalnya kita ngikutin Imam Sibawayh harus ada nafakhnya juga. Harus ada nafakh, berarti kayak dha banget. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dha atau dot. Nih, saya misalnya baca begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dot atau dha? Kedengarannya dha kan? Padahal dari sisi lidah itu keluar. Bukan dari ujung lidah. Cuma suaranya dha banget. Justru kalau kita pakai dot itu, orang-orang zaman sekarang bakal bilang itu dha. Begitu. Sudah, ikuti saja perkembangan berbahasa. Karena yang namanya bahasa berkembang secara otoriter. Bahasa itu raja, nggak bisa diatur. Yang ada bahasa ngatur kita. Makanya bahasa dengan kamus, bahasa sehari-hari dengan kamus, sering gak nyambung kan? Karena bahasa sehari-hari itu nggak bisa diatur sama kamus aslinya. Contoh, kata pasca. Antum biasa ngomong pasca atau pasca? Yang fasih menurut kamus itu pasca. Pasca sarjana. Ya sekarang pada dibaca pasca sarjana. Pasca sarjana. Lab atau lab? Laboratorium atau laboratorium? Laboratorium kalau disingkat apa? Lab. Kenapa lab? Lab harusnya. Sampai-sampai di kampus saya di Unpad, di lab bahasa, ini lab, bukan lab. Anak bahasa Indonesia yang bikin. Saya kalau lewat itu suka ketawa, ini lab bukan lab. Gak tahu masih ada nggak sekarang tuh. Di laboratorium bahasa anak sastra Indonesia yang bikinnya. Begitu, ya memang aslinya lab bukan lab. Jadi pada akhirnya bahasa kamus itu nggak berlaku. Yang berlaku adalah bahasa sehari-hari. Kecuali kalau nulis karya ilmiah. Ya mau nggak mau harus bahasa resmi. Itu maksud saya bahasa itu berkembangnya secara otoriter. Nggak bisa diatur bahasa itu. Kita yang ngikutin, bukan bahasa yang ngikutin kita. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Dan karena hari ini ternyata mayoritas ulama mengamalkannya dhad, yang bel, ya sudahlah. Mau diapain? Kalau kita misalnya beda sendiri, kita ini salahin. Ya para masyayikh, dhad itu harusnya rikhwah di sini dah. Bel. Wah, antum itu dha bukan dhad. Selesai. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Berarti kalau masuk hukum dhad bisa mutajanisain? Secara hukum enggak. Secara hukum enggak. Tapi ya. Kenapa? Karena hukumnya enggak berpengaruh. Kalau mau disebut mutajanisain silahkan.
tapi hukumnya tetap sama. Itu bukan hukum, itu sebatas penamaan saja. Kalau hukum itu idhar, idgham, itu namanya hukum. Hukumnya tetap, dhad itu nggak bisa idgham, selalu idhar. Selalu always idhar, kecuali ketika bertemu dengan huruf dhad yang lain. Tapi ada nggak di Quran, dhad ketemu dhad? Kalau misalnya tasnid asli ada ya. Tapi kalau misalnya dhad ketemu dhad ada nggak? Kalimat apa? Dhad ketemu dhad. Nggak ada kalau di sini. Dhad double itu nggak ada dalam mushaf. Yaghdudna waghdud. Nggak ada. Dhad ketemu dhad itu nggak ada. Adanya faddola ada kalau faddola. Cuma dia kan tasdid asli ya. Mudha'af dia. Mudha'af. Jadi dhad itu selalu izhar. Mau disebut mutaqaribain, mau disebut mutajanisain, terserah. Karena hukumnya nggak berubah. Begitu ya. Demikian. Ya. Jadi bukan hukum. Itu bukan hukum. Bedakan antara hukum dengan jenis pertemuan. Jenis pertemuan itu kurang berpengaruh dalam aplikasinya. Jadi ya sebetulnya kan misalnya lam nun ro. Disebut mutaqaribain bisa, disebut mutajanisain bisa. Hukumnya berubah nggak? Nggak berubah. Hukumnya nggak berubah. Begitu. Tergantung madhab mana yang kita ambil. Tapi hukum tidak berubah karena hukum itu riwayat. Hukum itu riwayat. Begitu. Jadi nggak bisa disebut hukum. Berarti kalau sudah masuk hukum dhad bisa mutajanisin ya. Tidak bisa. Nggak ada. Dhad itu hukumnya satu idhar. Dhad itu hukumnya satu idhar. Demikian. Silakan. Ada tanyakan kembali, dipersilakan. Gimana, Hafaf? Wallahu a'lam bissawab. Kita nggak punya rekaman bacaan Imam Ibnul Jazari masalahnya. Secara teori mah begitu. Imam Ibnul Jazari, Abu Amr Adani, Imam Asy-Syatibi itu pendapatnya pendapat Imam Sibawai semuanya. Bahwa dhodnya di sisi lidah dan rakhawah sempurna. Tapi apakah di zaman Ibnul Jazari udah dhad seperti ini atau masih dhad zaman dulu? Wallahu a'lam belum bisa dipastikan. Kenapa, Ustaz? Karena kita nggak hidup di zaman Ibnul Jazari. Begitu. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Kita nggak bisa. Ibnul Jazari dhadnya kayak gimana? Wallahu a'lam. Kecuali kalau ada rekaman Ibnul Jazari. Misalnya kita kembali ke masa lalu, pakai mesin waktunya Doraemon, masuk laci, masuk laci. Masuk laci, ada Imam Ibnul Jazari lagi ngajar, kita rekam. Ke HP. Nanti dibawa ke masa depan. Dhad saya yang bener gitu. Woi, ini rekaman Ibnul Jazari. Kalau bisa kembali, ngapain sampai Ibnul Jazari? Ke zaman Nabi aja langsung. Ya kayak gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa memastikan. Siapapun itu tidak bisa dipastikan. Kecuali kita hanya bisa menerima apa yang kita terima. Riwayatnya begini, teorinya begitu. Yang dibahas di sini adalah jangan sampai kita memaksakan teori, padahal prakteknya nggak begitu. Maka sekarang kita terima dulu aja begini, secara praktek ya sudah. Kan sebagian orang itu merasa, Al-Quran berubah, Al-Quran berubah. Bukan Al-Quran yang berubah, cuma pengucapan bahasanya doang. Gitu. Al-Qurannya tetap pakai dhad. Cuma ente sekarang ucapinnya beda. Begitu aja sebetulnya, sederhana. Al-Qurannya nggak berubah. Terus misalnya ada yang bilang lagi, loh terus kalau gitu ngapain kita belajar tajwid? Loh kita belajar tajwid supaya bisa membaca dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya tapi kan bahasa Arab juga berubah-ubah. Ya udah pakai bahasa kita saja. Masalahnya begini, kalau misalnya antum membaca Al-Quran dengan cara sendiri, yang katanya kalau begitu bebas, kalau gitu mah bebas aja lah. Orang-orang Arab bebas mengubah huruf. Kita orang Indonesia masa nggak boleh ngubah huruf misalnya begitu ya? Ya sudah. Kalau gitu huruf apa misalnya? Huruf ain jadi ang aja kalau gitu. Masalahnya kalau kita baca Robil ngalamin, orang Arab nggak ngerti. Pertanyaannya, ini Al-Quran pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Arab. Ya udah ikutin orang Arab. Kita tunduk sama orang Arab. Kenapa harus ikut orang Arab, Ustaz? Kita agama di Indonesia, Islam kita Islam Nusantara, Ustaz. Sekalian nanti kalau belajar bahasa Inggris ada Inggris Nusantara.
Belajar bahasa Jepang ada Jepang Nusantara. Belajar bahasa Korea ada Korea Nusantara. Pertanyaannya, kita pernah nggak protes sama guru bahasa Inggris one dibaca wan? Pernah protes nggak? Bu guru, apaan itu one dibaca wan? Kita ini Inggrisnya Inggris Nusantara, one mah one aja. Gak begitu kan? Ya, gitu maksudnya. Ya udah ngikutin orang Arab aja. Orang Arab maunya kayak gimana ya ikutin. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Begitu. Orang Arab juga kalau belajar bahasa Indonesia ngikutin bahasa Indonesia kan. Tidak tahu. Nggak mungkin baca begitu kan. Tidak tahu. Begitu. Allahu a'lam. Baik. Wih udah 9:30. Satu huruf lagi. Satu bab lagi lah. Huruf dzal qiyah. Al-Imam Al-Jazari melanjutkan wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'lu wa rayu danihi li dhahrin adhhar. Ini kan tiga-tiganya huruf ujung lidah. Makanya para ulama nyebut tiga huruf ini huruf dzalqiyah atau dzaulaqiyah. Dzalqiyah. Kenapa? Karena dari ujung lidah semuanya tiga-tiganya. Cuma kata Ibnul Jazari enggak benar-benar persis di satu tempat. Begitu. Maka huruf lam keluar dari ujung lidah dan sisi-sisinya. Bagian mana? Nah ini lam. Jadi kata Ibnul Jazari, lam itu di sini, di sisi-sisinya. Jadi jangan ke tengah-tengah. Ujungnya doang. Ujung sisi lidah. Ujung tepi lidah. Bersentuhan dengan apa? Bersentuhan dengan ya sekitar langit-langit sekitar dekat dengan gusi. Begitu. Al-velum. Langit-langit dekat gusi. Begitu. Huruf lam yang penting untuk diperhatikan punya dua sifat. Kadang tebal, kadang tipis. Kapan tebal? Saat pada lafaz jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Bagaimana cara menebalkannya? Sama seperti huruf tebal yang lain. Ada cekungan di tengah lidah. Ada tekanan ke atas, ke arah langit-langit. Ada tekanan di faring. Sama saja. Allah, Allah, Allah. Bukan pakai W, Allah. Pakai O, Allah. Allah. Makanya saya kurang suka. Ada orang nulis Allah itu A-L-L-O-H. Nanti kebiasaan anak-anak Allahu Akbar gitu. Allah dibuka. Jadi pakai A lebih afdol. Allah karena dibuka. Yang tipis yang enggak pakai begitu-gitu. Allah, illa, lillah. Begitu ya. Adapun huruf yang dikeluarkan dari ujung lidah, benar-benar di ujung lidah, menurut kebanyakan ulama adalah huruf nun. Begitu. Ya dekat-dekat situ juga kalau langit-langitnya mah. Dekat-dekat situ juga. Kemudian ketika ujung lidah tadi tersentuh di di langit-langit dekat dengan gusi tadi, maka suara mengalir juga lewat rongga hidung. Makanya huruf nun termasuk huruf gunnah. Begini kurang lebih, tempelkan di daerah situ, di daerah dekat dengan gusi. Maka biarkan suara mengalir dari rongga hidung. Adapun saat berharokat maka langsung dibuka. Nah, dari mulut lagi, jangan dari hidung. Nah, jangan. Nah, suara hidungnya udah nggak ada. Begitu. Yang masih di ujung lidah tapi sedikit masuk ke punggungnya, maksudnya mendekat ke tengah lidah sedikit, yaitu huruf ro. Nah, huruf ro itu kalau ini ujung lidah dibagi dua, maka yang bagian bawah ini adalah nun, bagian atas ini ro. Tadi lam di sisi-sisinya. Begitu. Maka ro agak ke atas, ar, ro. Bukan pakai ujung sisi atau dikebelakangin atau dipantulkan aro. Tidak.
ar, ar, begitu. Dan huruf ro punya dua sifat, tebal tipis. Tebal tipis. Kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis? Gampangnya begini. Huruf ro selalu dibaca tebal, huruf ro selalu dibaca tebal. Jadi ro itu asalnya tebal. Kecuali apabila berhubungan dengan kasroh atau ya mad. Dah. Huruf ro selalu dibaca tebal kecuali apabila berhubungan dengan kasroh atau ya mad. Untuk sekarang begini dulu. Detailnya nanti di bab tafkhim tarkik. Bismillahirrahmanirrahim. Detailnya nanti kita bahas di bab tafkhim tarkik. Begitu. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya ro kasroh berhubungan dengan apa? Kasroh maka tipis. Ri. Kalau ro sukun lihat sebelumnya ada kasroh atau ya'mad. Kalau ada kasroh atau ya'mad curiga harus dibaca tipis. Contoh bir. Atau misalnya ya'mad khair. Begitu. Khair kan ada ya'mad. Ya'mad dan ya'lin sama saja kan? Atau misalnya saghir, Fir'aun, tipis. Begitu. Nanti akan kita bahas rinciannya saat masuk bab tafkhim tarqiq. Sama cara menebalkannya dengan lam, dengan huruf-huruf tebal yang lain, ada cekungan di tengah lidah, ada pangkal lidah yang naik ke arah langit-langit dan ada tekanan pada faring. Ar-ra. Arri, arru, bar, bir, bur, syarri, hirra, arra, arru, arri. Begitu. Maka saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan huruf alif, lam, dan ro saat tebal tidak mengangkat pangkal lidah. Loh, terus gimana cara ngebelinnya? Ya biasa aja, katanya tebelin aja. Gimana cara ngebelinnya? Ro, itu nggak bisa. Tanda pangkal lidah. Terus mereka misalnya mencontohkan, ini bisa ro. Itu ngangkat pangkal lidah. Diakui atau tidak? Ngangkat pangkal lidah, diakui atau tidak? Karena kalau nggak angkat pangkal lidah suaranya ro, nggak bisa. Harus ro. Begitu. Wallahu a'lam. Karena ketiga huruf ini dikeluarkan dari bagian ujung lidah, walaupun agak beda-beda dikit, maka para ulama menyebut dengan huruf dzalqiyah. Huruf ujung lidah. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, sudah 9:30. Apabila ditanyakan, dipersilahkan. Mau bertanya, dipersilakan. Tidak. Cukup? Ada yang ingin disampaikan? Atau masih sanggup lanjut? Lanjut? Masih sanggup lanjut? Kalau istirahat gak apa-apa. Selesai berarti. Kalau sanggup kita lanjutkan kalau gitu ya. Baik. Huruf nit'iyah. Nah, ini sebetulnya nit'iyah adalah julukan yang diberikan oleh Imam Al-Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Saya kurang sepakat juga sebetulnya. Kenapa kurang sepakat? Nah, nanti kita lihat alasannya. An-Nazim mengatakan wa-ta'u wad-dalu wa tamin huwa min ulya tsanaya. Huruf ta, huruf dal dan huruf ta keluar dari ulya tsanaya. Dari ujung lidah yang ketemu gigi seri atas. Bukan langit-langit, bukan. Sedangkan nit'iyah itu langit-langit. Nah, itu jadi masalahnya. Nit'iyah itu langit-langit. Tempatnya mana? Tempat keluarnya lam nun ro, itulah nit'iyah. Begitu. Para ulama mutaqaddimin menyebut ketiga huruf ini sebagai huruf nit'iyah. Kenapa? Karena tempat keluarnya dekat dengan nit'ul fam, kan aneh.
Disebut nitiyah kenapa? Karena dekat dengan nitul fam. Loh, kenapa? Kenapa yang jadi namanya dekatnya gitu, bukan tempat dianya gitu. Paham ya? Kenapa namanya bukan tempat dianya, malah tempat yang berdekatannya? Itu yang saya kritik. Atau bagian depan dari langit-langit keras dekat dengan gusi. Adapun menurut hemat kami, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ulama mutaqaddimin, julukan ini agak kurang akurat. Kenapa? Sebab area nitul fam merupakan tempat keluar bagi huruf lam, nun, dan ra. Padahal huruf dal, ta, dan to keluar dari pangkal gigi yang bersentuhan dengan, kok pangkal gigi yang bersentuhan dengan gusi? Keluar dari ujung lidah yang bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas dan gusinya. Yang bahasa Arabnya apa? Lithah. Nah, kalau mau disebut huruf lithawiyah atau lithwiyah. Karena ketemunya gusi. Begitu. Yang menarik yang disebut lithawiyah oleh Imam Al-Khalil adalah huruf tha, zal, dan dho. Kenapa mereka disebut lithawiyah? Kata para ulama ngasih penjelasan karena dekat dengan lithah. Oh, kenapa dibolak-balik begini kan? Jadi bikin bingung. Kenapa enggak to, dal, dan ta aja disebut lithawiyah? Terus dho, zal, dan tha ini disebut apa gitu yang pas dengan ujung lidah? Sanaya gitu. Sanawiyah berarti kan bisa kan? Begitu. Kenapa harus lithawiyah? Baik. Sedangkan menurut para ahli fonetik kontemporer, ketiga huruf ini disebut dengan huruf dzalqiyun, lithawiyun, asnaniyun. Dzalqiyun ujung lidah, lithawiyun itu adalah gusi, asnaniyun itu adalah gigi. Jadi bersentuhan dengan gigi sekaligus gusinya. Hal ini disebabkan cara mengucapkannya dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi sekaligus giginya. Begitu. Dan ini memang agak beda nih. Ya, agak beda dengan, nah ini maksud saya. Ini lithah, yang disebut dengan lithah kan ini gusi. Yang disebut nitul fam yang mana? Nah, nitul fam itu yang ini belakangnya. Begitu. Jadi enggak pas. Enggak pas. Kalau misalnya huruf lam nun ra oke. Pakai nit iya bisa. Atau misalnya huruf huruf D bahasa Indonesia. Itu nit iya bisa tuh. D bahasa Indonesia. D itu nit iya bisa. Tapi huruf dal nggak bisa, huruf ta nggak bisa, huruf to nggak bisa. Kenapa? Karena bersentuhan dengan gusi ke bawah, bukan gusi ke atas. To, dal, ta itu sentuhannya gusi ke bawah, bukan gusi ke atas. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Adapun dalam bahasa Inggris memang ini semuanya disebut alveolum, semuanya. Wilayah ini alveolum. Makanya mereka nyebutnya, orang-orang barat nyebutnya apa? Konsonan apico alveolars. Kenapa apico alveolars? Karena ujung lidah bertemu dengan bagian tadi. Nah, wilayah ini disebutnya alveolum, wilayah ini. Dalam bahasa Inggris. Makanya mereka menyebutnya apico alveolars. Begitu. Kenapa nggak disebut huruf dental, huruf gigi? Karena kata mereka kalau huruf dental itu huruf yang benar-benar tersentuh ujung gigi. Maka zal, tha, dan dho itu mereka huruf dental sebut. Adapun to, dal, dan ta disebut alveolar. Begitu. Kemudian Dr. Nasaruddin Idris Jauhar pada catatan kaki nomor 7 dalam kitab Ilmu Aswad mengatakan, kenapa kok orang barat nyebutnya alveolars? Karena memang agak beda katanya antara D barat dengan D Arab begitu. Dan dal Arab itu kekhasan. Tidak ada pada D barat, kata Dr. Nasar. Sehingga dal ta to yang nggak bisa disebut alveolar juga karena nantinya jadi terlalu ke belakang. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya beliau memberikan istilah baru dalam bahasa kitanya, apico dento alveolars. Apico itu ujung lidah, dento itu gigi, alveolars itu gusi yang tadi, sekitar gusi atas. Kenapa mesti disebut dentonya? Karena katanya to, dal, dan ta, kata beliau, tersentuh bagian giginya. Nggak bisa enggak, harus tersentuh.
Coba kesentuh ke giginya. Kesentuh. Kesentuh. Kalau kita sebutnya alveolar saja, seakan-akan nggak menyentuh gigi. Nah, seakan-akan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sehingga kesimpulan saya, seandainya saja ketiga huruf ini oleh para ahli qiraat disebut sebagai lithawiyah daripada nit'iyah, maka julukan itu bagi kami, maksudnya bagi saya, lebih akurat dalam menggambarkan titik artikulasi huruf ta, dal, dan ta. Begitu. Jadi lebih akurat kalau menurut saya. Karena disitulah letaknya. Kenapa harus sebut nit'iyah? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya bisa sepakat, bisa enggak. Ustaz, saya enggak sepakat lah. Ya, silahkan. Enggak masalah. Saya enggak nyuruh orang lain sepakat ya. Saya hanya menawarkan konsep. Begitu. To, dal, dan ta. Dal dengan ta dibedakan dengan hams jaharnya. Ini jahar ad. Ini hams at. To mestinya jahar. Out. Tapi jadi hams ya. Enggak getar ya. Out. Enggak bergetar. Ad. Kalau ad kan ada getaran ya. Ad. Ya kalau to gimana? Harusnya out. Oh jadi out. Ya, berarti jaharnya to itu pada qalqalahnya. Alto, ya sudah. Masih ada jaharnya lah. Alto, ada jaharnya. Tapi kalau sukun murni, to itu nggak bisa disebut jahar karena nggak ada. Out, tuh nggak ada. Out. Beda sama dal, atau misalnya ba, ab, atau misalnya apa lagi yang jahar-jahar. Ab, ad, aj, out. Nah, termasuk qaf, out. Oh, masih ada ya kalau qaf ya. Out. Sama juga, mirip, berarti qaf mirip to. Qaf mirip to berarti. Sama-sama jahar, tapi ketika sukun murni nggak ada getaran pita suaranya. Begitu. Wallahu a'lam. Tot adalah huruf yang paling tebal. To adalah huruf yang paling tebal. Bukan huruf yang paling tebal, afan. Huruf yang paling kuat. Antar, wah berarti huruf paling tebal, huruf enggak. Huruf paling kuat. Karena ada sebagian, saya pernah diskusi sama seorang ustadz lah ya. Ustadz, menurut antum itu to paling tebal. Iya. Kemudian huruf bod, kemudian huruf dho, kemudian huruf sod. Lah, berarti to, kemudian misalnya to gimana Ustadz? To, terus dotnya kayak sama aja gitu ya. Sodnya sama aja. Jadi kata beliau, itu tingkatan itu bukan tingkatan kekuatan, tapi tingkatan ketebalan. Maka to lebih tebal daripada dot lebih tebal daripada dho lebih tebal daripada sod lebih tebal daripada qaf lebih tebal daripada ghain lebih tebal daripada kha. Tapi prakteknya enggak. Saya pada akhirnya sudahlah, oh ya udah kita aja udah. Enggak diterusin lagi diskusinya karena udah, oh ya udah. Belum masuk akal, menurut saya belum masuk akal untuk menunjukkan seperti itu. Ya, untuk menunjukkan seperti itu. Karena kebanyakan ulama menilai kalau dari segi ketebalan sama, huruf itbaq satu level, isti'la satu level, yang bukan itbaq. Maksudnya to itu lebih kuat, nggak ada hubungan sama ketebalannya. Maksudnya sifat-sifat to, huruf-huruf kuat. Begitu ya. To, ti, tu, ba, to. Memang yang mengucapkan huruf to, sebagian orang itu mirip tak banget. To, ti, tu, ba, to. Bahkan saya pernah diprotes sama peserta online tajwid. Diprotes. Ustadz kok to-nya kayak bod katanya. Padahal saya to ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustadz to-nya kayak bod. Tuh kayak bod katanya. Emang to-nya kayak gimana? Kalau to saya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai lah kayak gitu, selesai. Diskusinya nggak usah diterusin. Ya silahkan kata saya kalau memang diajarin gurunya begitu. Ya memang harusnya to itu tebal dan kemudian kuat. Bukan lemah seperti itu. Wallahu a'lam. Huruf dal dan ta dibedakan hams jaharnya. Ya, kemudian huruf to sebetulnya aslinya mestinya adalah huruf dal tebal. Ya cuma kebanyakan orang Arab zaman sekarang mengucapkannya kecampur sama ta, ya sudahlah. Kita ikutin aja maunya orang Arab.
Cuma jangan sampai begini, jangan sampai jadi hams gara-gara kalau gitu kan sekarang to itu tak tebal. Berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak gitu juga. Tetap harus berusaha sebisa mungkin tetap jahar begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, begitu. Demikian. Baik, ada yang tanyakan huruf nita'iyah atau bagi kami lebih akurat apabila disebut huruf lithawiyah atau lithwiyah. Karena disitulah tempat keluarnya. 945. Cukup aja ya kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah. Takut khawatir kemalaman. Ya memang isyaknya makin mundur ya. Tapi biasanya kalau udah makin mundur, bentar lagi maju lagi. Karena huruf sin agak lama juga. Ini huruf sad, sin dan za ini agak lama juga dan butuh perbandingan-perbandingan lagi, ada analisis lagi. Begitu. Nah, ini mungkin yang kami tawarkan di buku ini ya, di buku Syarah Jazariyah kami di sini ada beberapa analisis yang sepertinya belum didapatkan di buku-buku lain. Kritik-kritik, analisis itu belum ada di buku-buku yang lain. Karena kebanyakan buku tajwid hanya memaparkan, nggak berani mengkritik pendapat. Begitu. Tapi mungkin narasinya aja yang agak beda. Karena ini udah didaurahkan, saya ubah-ubah beberapa narasi. Kalau yang udah dicetak ya nggak sempat diubah. Kalau misalnya mau, Ustaz, saya nunggu yang ini aja deh, nunggu yang udah selesai ini. Tapi nggak tahu ini kapan diterbitin laginya. Kayaknya butuh sekali atau 2 kali daurah ini baru lebih rapi. Ini kan level 1, level 2, level 3 kita sambil lihat narasi-narasi ada yang lebih baik atau tidak. Kayaknya setelah itu butuh sekali lagi. Begitu. Baru lebih rapi. Terus kenapa sekarang sudah diterbitkan? Ya karena dari dulu udah banyak yang nanya. Dari 2-3 tahun yang lalu. Kapan keluarnya Jazariyah? Kapan keluar Jazariyah? Dan memang dibutuhkan juga. Kalau nggak begitu nggak keluar. Kalau nggak dipaksain terbit nggak terbit. Karena saya perfeksionis, jadi nggak akan terbit. Buku manapun nggak akan terbit kalau nggak dipaksain. Semua buku yang saya terbitkan itu dipaksain terbit. Iya, kalau nggak dipaksain terbit nggak terbit. Orang baru juga ngirim ke penerbit ya, baru ngirim terbit. Sejam lagi udah beda. Kayaknya enak begini deh kalimatnya. Tapi masa dikirim lagi kan? Gak enak kan kemudian itu udah aja buat nanti gitu. Saya sering begitu. Kadang-kadang suka nanya kapan dapat. Ustaz, yang kemarin udah naik cetak belum? Belum. Pakai yang ini aja. Bingung Ustaz. Waktu Al-Fatihah itu berapa kali itu? Bolak-balik banyak. Tufatul Atfal juga. Tufatul Atfal. Sekarang Jazariyah, ini yang diterbitkan itu yang dicetak ini. Ini mungkin yang keempat atau yang kelima yang saya kirim. Jadi selama periode November, Desember, Januari itu sudah 5 kali. Nah ini yang keberapa ya? Nggak tahu yang ke-6 atau yang ke-7 ini ya. Yang ada di sini. Jadi kalau misalnya begitu nggak terbit. Harus dipaksakan. Begitu. Ini agak panjang. Ada analisis, ada perbandingan dengan makhraj versinya Syaiman Suwaid. Jadi agak panjang lah. Nanti saja kita bahas insya Allah. Begitu. Nanti ya, zal dan dha kita bahas setelah shad zaisin. Begitu. Barakallahu fikum. Ada yang tanyakan yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dibahas? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika wal madzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin.